Assalamualaikum, hai semuanya. Nah, di video kali ini Mak mau bikin somai, tapi somai ala kadarnya aja ya. Nah, ini bahan-bahannya udah Mak siapin. Ini ada ikan giling, waktu itu beli setengah kilo, harganya 20.000. Ini tuh ikan ekor kuning, jadi bisa pakai ikan apa aja ya, tenggiri boleh, kiter boleh, pokoknya yang ada aja. Terus untuk campurannya di sini 1 butir telur dan pakai sagu dan terigu juga ya. Ini ada bumbu dasar putih atau bawang putih halus nanti mah pakainya. Nah ini, tapi kalau nggak ada bisa pakai bawang putih aja nanti digiling manual gitu. Terus untuk bahan pelengkapnya atau sausnya di sini mah udah goreng kacang tanah. Ini kurang lebih seperempat atau seperempat gitu. Terus ini gula merah, ini mah pakai separoh, tapi ini separohnya ukuran agak besar ya, lumayan besar. Dan untuk bumbunya di sini mah pakai bumbu dasar merah ini semuanya karena sebenarnya ini tuh dikit ya. Dan pakai bumbu dasar putih. Terus bahan pelengkapnya di sini mah pakai kulit pangsit dan ada bumbu aromatiknya, ada salam, serai sama daun jeruk. Kulit pangsitnya waktu itu mah beli di pasar seplastik itu harganya 8.000. Oke, jadi langsung aja ya di sini mah mau ngolah bahan-bahannya. Karena ikan gilingnya tadi rada sedikit beku ya, masih beku gitu. Ini mah bikin saus kacangnya dulu atau bumbu kacangnya. Pertama di sini mah blender. Untuk kehalusannya sesuai selera aja. Nah ini ya, jadi kalau misalkan kita lagi ngeblender terus tiba-tiba seret gitu ya, bisa kita tambahin air lagi. Nah kayak gini ya tuh, mah tambahin air sedikit-sedikit sampai halusnya sesuai selera. Lanjut di sini numis untuk bumbunya, bumbu dasar merah sama bumbu dasar putih. Tapi kalau nggak ada bumbu dasar, bisa langsung blender aja itu cabai merah, bawang merah sama bawang putih. Banyaknya sesuai selera aja. Jadi kira-kira ya, biasanya mah itu pakai bawang merah tuh segenggam, bawang putihnya kurang lebih 4 sampai 5 siung. Kalau untuk cabainya, karena ini cabai merah itu kan nggak pedes ya, bisa pakai banyak. Mungkin seperempat juga nggak apa-apa. Tapi pokoknya sesuai sama selera masing-masing aja. Biasanya kalau untuk selengkap-lengkapnya bumbu di sini mah pakai jahe, terus pakai laos juga, pakai ketumbar, sama pakai 1 butir telur. Nah itu di blender jadi satu. Tapi di sini enggak ya, cuman bawang merah, bawang putih sama cabai aja. Tapi walaupun kayak gini doang, ini tetap enak kok. Nah lanjut ya, untuk bumbu aromatiknya itu dimasukin salam, terus daun jeruk sama serehnya yang udah digeprek. Oke, jadi ditumis sampai harum gitu. Nah kalau udah harum bisa dimasukin aja kacang tanah yang udah di blender tadi. Terus ditambahin sama air secukupnya. Nah biasanya mah itu kan kalau numis bumbu dasar nggak pakai minyak goreng lagi ya, karena waktu pada saat ngeblender nyetoknya itu udah pakai minyak goreng. Tapi di sini mah tambahin agak banyak minyak gorengnya sengaja karena biar kayak abang-abang yang jualan di gerobak itu biasanya kan ya, yang agak-agak berminyak gitu. Tapi kalau kalian pengen pakai minyak sedikit juga monggo silahkan kalau ada yang mau ikutin ya. Oke, di sini mah masukin itu gula merahnya. Terus di sini mah tambahin garam, ini kurang lebih 1 sendok makan tapi nggak usah munjung-munjung banget, standar aja. Dan kecap manis. Nah ini kalau kecap manis agak sedikit banyak ya. Oke, jadi diaduk-aduk, jangan lupa karena takut agak gosong gitu di bawahnya atau agak lengket. Karena di sini kan mah pakai wajan jadul ya, biasanya tuh lengket bagian bawahnya. Jadi diaduk-aduk terus sampai mateng. Nah kalau misalkan somainya udah habis tapi bumbunya masih banyak, itu kalian gak usah khawatir, jangan dibuang. Simpen aja di freezer dengan keadaan tertutup, itu awet berbulan-bulan ya. Jadi kalau suatu saat mau bikin somai lagi tinggal dipakai lagi bumbunya. Atau bisa juga kita pakai untuk bumbu gado-gado.
Jadi kayak semacam pecel gitu, tapi kan kalau pecel pakai kencur ya. Nah, di sini kan nggak pakai kencur, jadi kita bikin gado-gado aja. Untuk sayurannya sesuai selera, bisa kacang panjang, toge, kangkung yang direbus. Biasanya sih kalau nenek Uci bikin gado-gado itu telur rebus itu dipotong, potong 2 atau potong 4. Terus tahu tempe. Nah, untuk tahu tempe itu digoreng, tapi untuk gorengnya itu dalam keadaan porsi yang besar gitu. Maksudnya jangan dipotong kecil-kecil dulu, dipotongnya itu dengan ukuran yang besar. Nanti kalau udah mateng, udah kecoklatan baru diangkat. Nah, pada saat mau makan baru dipotong kecil-kecil gitu. Jadi rasanya itu beda aja gitu dengan digoreng langsung kecil-kecil sama digorengnya itu masih agak gede gitu loh. Pokoknya beda aja deh gitu. Itu ala nenek Uci ya. Gitu teman-teman. Jadi bisa dipakai untuk bumbu gado-gado. Oke, nah ini udah matang ya untuk saus kacangnya atau bumbu kacangnya. Lanjut sekarang kita mau bikin somainya. Oke, nah ini tambahin kurang lebih 1 sendok makan bawang putih halus. Terus 1 sendok makan garam halus, 1 butir telur, tapi itu kuningnya ada 2. Dan pakai daun bawang juga, ini stok mayan di freezer. Terus diaduk-aduk. Terus juga mak tambahin kurang lebih setengah gelas air atau kira-kira aja ya. Tuh jangan sampai lebih dari 1 gelas. Pokoknya ini setengah gelas, gelasnya ukuran standar gitu loh. Nah, ini diaduk-aduk sampai rata. Di sini mak pakai air es. Kalau udah rata, di sini mama masukin terigu. Ma pakainya segitiga biru kurang lebih 300 sampai 400 gram. Dan ma juga pakai sagu. Di sini ma pakai sagu merek Tani, sagu Tani. Ini kurang lebih 5 sendok makan. Oke, jadi diaduk sampai rata. Nah, ini jadi hasilnya kayak gini ya tuh. Jadi langsung aja di sini mau emak bikin atau dibentuk pakai ini kulit pangsitnya. Ini mas sediain air sedikit untuk sendoknya supaya nggak lengket. Terus ma ambil ininya kulit pangsitnya, terus dikasih air gitu biar untuk nempelinnya. Dan diisi tuh ya, diisi somai kayak gitu. Udah deh lipetnya sesuai selera aja. Di sini mah asal-asal lipet aja. Karena ini tuh kulit pangsitnya nempel-nempel atau lengket banget, jadi di sini ada yang pakai 1, ada yang pakai 2 lembar gitu. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal. Pokoknya secepetnya aja deh ini, karena memang susah banget untuk diambil satu persatu gitu, malah robek dianya. Padahal mah beli di toko yang sama kemarin itu, tapi nggak tahu kenapa kok yang ini beda banget gitu, susah banget untuk ngambilin per lembarnya gitu. Nah, kalau yang pertama tadi bisa ya 1 lembar, tapi yang ini tuh 2 lembar, jadi kelihatan tebel banget ya. Oke, lakuin kayak gitu terus sampai selesai, sampai adonannya habis. Untuk adonan yang ada kulit pangsitnya itu mau kukus, sebenarnya bisa juga langsung digoreng kayak pangsit pada umumnya ya. Cuman karena di sini stoknya banyak banget, jadi mau kukus aja biar bisa disimpan di kulkas. Jadi besok-besok kalau mau bikin mie goreng pangsit atau kue tiaw goreng pangsit itu bisa. Ini ya tuh kulit pangsitnya, jadi dia tuh nempelnya tuh kayak gini, jadi susah banget diambil satu-satu, jadi mau nggak mau dua-dua gitu atau double-double. Lanjut di sini mau dikukus dulu tuh ya, mohon maaf kalau berantakan. Pokoknya ini asal secepatnya aja ya, daripada nanti ditangisin adek Al. Untuk waktu ngukusnya kurang lebih 20 menitan gitu. Oke, jadi ini sisanya nanti direbus aja karena kulit pangsitnya udah habis ya. Dan ini tuh jadinya cuman berapa biji gitu ya, padahal ini sebenarnya harusnya jadinya banyak ya, cuma karena double-double yo wes lah rapopo. Nih, yang ini direbus aja nanti.
Ini dia lagi proses ngerebus, jadi bulat-bulat gitu aja. Dan yang tuku sebelahnya tuh masih ngukus. Oke, nah ini kurang lebih udah 20 menit. Jadi langsung aja mau angkat, terus mau dimasukin yang tadi ya yang belum dikukus. Tuh ya, jadi hasilnya kayak gini. Lumayan ya. Tuh jadi bisa buat stok besok-besoknya. Pengen banget bikin mie goreng pangsit gitu atau kue tiaw, karena kebetulan di rumah ada stok kue tiaw ya, mie kue tiaw gitu, bisa dibuat mie goreng kue tiaw yang lagi viral gitu loh. Tapi kan biasanya isinya itu pangsitnya isinya ayam ya, tapi di sini pakai ikan. Oke, nah ini mak goreng karena pengen bikin pangsit goreng gitu, tapi dikukus dulu baru digoreng. Nah ini udah selesai itu ya. Jadi alhamdulillah cemilan untuk habis beduk maghrib. Ini dia untuk somainya dan untuk somai yang ada pangsitnya. Dan ini untuk bumbu kacangnya atau saus kacangnya, mantep banget deh pokoknya. Oke, langsung aja kita mau lihat ya gimana sih dalamnya. Biasa aja sih kayak somai pada umumnya ya. Ini tuh sebenarnya nggak hitam-hitam banget ya, karena efek kamera terus ada cahayanya jadi kayak gosong. Padahal nggak begitu gosong kok. Karena memang Mas sukanya yang kayak gini ya, coklat mendekati gosong. Untuk sausnya di sini Mak tambahin saus pedas, terus kecap manis, sama timun. Nah sebenarnya di kulkas kan ada jeruk ya, jeruk sate atau jeruk limau gitu, cuman kelupaan ya wes lah ya. Jadi ini nggak pakai kulit nggak pakai jeruk limau atau jeruk nipis yang kecil-kecil atau jeruk sate di sini ngomongnya. Nah ini ya diaduk-aduk dulu sampai rata. Oke, nah ini kita coba potong dan beneran ini nggak keras. Tuh, empuk kayak somai-somai gitulah. Cuman memang Mak alanya diriku ini kalau somai itu memang lebih banyak ke terigu. Nggak tahu kenapa lebih suka aja gitu. Biasanya kan kalau somai-somai yang Mak lihat resepnya di Google atau di YouTube itu biasanya banyak atau pakai sagu doang ya. Tapi di sini Mak lebih milih pakai terigu yang banyak, sagunya cuman sedikit 5 sendok makan aja. Soalnya kalau cuman sagu doang itu kayak berasa empek-empek gitu, bukan somai gitu teman-teman. Tapi balik-balik lagi ke selera ya. Nah ini kita cocolin ke sausnya dan siap dimakan. Tapi mohon maaf ya di sini belum macicip karena belum beduk maghrib. Tuh jadi ini hanya untuk testi aja. Dan ini Mas Ikih yang makan. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Bye bye.